Selamat datang di kanal YouTube kami. Semoga video kali ini bisa mengisi relung hati kamu. Jika konten ini bermanfaat, silakan subscribe dan share agar menjadi amal jariah untuk kamu. Jika ragu, tonton sampai habis dulu agar kamu yakin dengan keputusanmu. Langsung saja tonton videonya. Dikutip dari Khazanah dan Hidayah. Video kali ini menceritakan tentang perjalanan seseorang yang mulai belajar tentang Islam sejak tahun 2011 atau 2012. Saya mungkin nggak cerita banyak tentang dulu-dulu, tapi mungkin lebih ke belakangan ini gitu. Jadi ya saya sebenarnya udah mulai coba-coba belajar mengenai Islam itu dari tahun 2011 ya, apa 2012 lah. Tapi akhirnya saya udah sempat ketemu beberapa ustadz sebelum ketemu Ustadz Nababan. Ya ini yang namanya memang sudah ditakdirkan ya gitu. Sebelumnya saya udah pernah ketemu 2 ustadz, sebelumnya saya Kristen gitu. Jadi saya udah ketemu ustadz lain, ngobrol, baca-baca buku, dikasih referensi teman segala macam gitu. Tapi hatinya belum tergerak gitu. Di situ saya juga orang yang cukup rasional gitu ya. Jadi banyak hal yang saya pertanyakan dan waktu itu belum terjawab gitu. Nah pas saat itu ketemu Ustadz Nababan, ketemunya pertama kali di sini ya Ustadz ya, tapi masih di tempat Putra dulu. Kita ngobrolnya lama banget, berjam-jam gitu ya. Nah pulang dari ngobrol saat itu saya kayak dapat keyakinan, mungkin itu yang orang bilang hidayah ya gitu. Nah akhirnya saya telepon Ustadz, sekitar beberapa hari kemudian saya telepon Ustadz. Saya bilang, Ustadz, saya siap mualaf, tapi saya punya satu kekhawatiran, yaitu keluarga saya, gitu. Karena sepanjang saya belajar Islam dulu, keluarga saya, bapak, ibu, dan kakak saya nggak ada yang tahu bahwa saya lagi belajar, karena semuanya keluarganya Kristen, gitu. Jadi, tapi waktu itu Ustadz juga bilang, yang namanya hidayah itu memilih datangnya ke siapa, dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu dicabut kembali gitu. Nah jadi saat itu saya berpikir saya nggak mau hidayah saya hilang gitu ya, karena saat itu saya punya keyakinan yang benar-benar sudah kuat. Akhirnya nah Ustadz menawarkan gimana kalau memang sudah yakin melakukan syahadatnya di acara peletakan batu pertama di pesantren Mualaf Putri ini. Akhirnya saya mau. Selama perjalanan belajarnya, dia menghadapi berbagai cobaan, termasuk masalah keuangan dan kondisi kesehatan keluarga. Namun, dia menyadari bahwa hidupnya yang tampak enak dan nyaman juga merupakan cobaan yang harus dihadapinya dengan rendah hati dan tidak sombong. Meskipun banyak kesibukan dan kendala, dia bertekad untuk terus belajar dan mengkhususkan diri dalam memahami Al-Quran. Kenapa ya, aku kayaknya hidup saya nggak ada cobaan yang gimana-gimana banget gitu ya. Nah suami saya bilang, justru itu cobaannya. Justru itu cobaannya di saat hidup yang bisa dibilang, ya alhamdulillah hidupnya enak, nyaman gitu ya, lancar. Justru itulah cobaannya gimana kita nggak takabur. Gimana kita nggak sombong, gimana kita tetap sadar bahwa di atas langit masih ada langit, intinya kayak gitu ya. Sampai pada ada satu hal yang masih mengganjal. Selama hampir 5 tahun ini saya belum lancar baca Al-Qurannya. Itu saya sadar banget emang harus mengkhususkan, dan alhamdulillah dari keluarga, dari suami, ibu, dari bibi-bibi saya juga bantuin. Ini achievement achievement terbaik menurut saya. Paling nggak alhamdulillah saya udah masuk Iqra 5 Ustadz. Terima kasih sudah menonton video dari kanal YouTube kami. Jangan lewatkan kisah seru dan wawasan menarik. Subscribe sekarang agar kami tambah semangat. Aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah. Lihat juga video dari sumber yang kami cantumkan di deskripsi sebagai tanda terima kasih kepada mereka.